Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Tajudin, NIM E1S117023. Di sini saya akan menjelaskan 5 subtema dari mata kuliah Kalkulus 1 dan akan mengerjakan 5 soal dari materi tersebut. Terima kasih. Selanjutnya perkalian pecahan. Kita ambil soal 2A per 3x dikali 3x dikurang 6 per 2a sama dengan, di sini kita tulis kembali dari 2a per 3x dikali, kita tulis 3. Kenapa kita tulis 3? Karena FPB dari 3 dan 6 yaitu 3. FPB itu adalah faktor persekutuan paling besar. Jadi kita tulis 3 dalam kurung X dikurang 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 2 per 2A sama dengan 2, karena di sini kita menemukan nilai yang sama. Di sini ada 2A dan ada 2A, nah jadi kita coret 2A. Begitupun juga dengan nilai 3 kita coret 3. Jadi sisa X dikurang 2 per X. Maka ini adalah hasil dari perkalian pecahan 2A dibagi 3x dikali 3x dikurang 6 per 2a. Selanjutnya perkalian 2 faktor. Di sini kita ambil contoh soal dari x dikurang 9, x dikurang 3. X dikurang 3 sama dengan x dikali x sama dengan x kuadrat dikurang x dikali minus 3 minus 3x min 9 dikali x sama dengan min 9x. Min 9 dikali minus 3 positif 27. Hasilnya x kuadrat dikurang 12x ditambah 27. Ini adalah hasil dari x dikurang 9 dikali x dikurang 3. Materi selanjutnya yaitu operasi aritmetika. Untuk operasi aritmetika itu sendiri, di sini operasi aritmetika itu merupakan operator untuk melakukan operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan lain-lain. Di sini saya mengambil contoh pembuktian persamaan dalam penjumlahan. Misal fx sama dengan 3x ditambah 7 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Di sini kita akan membuktikan, kita hitung masing-masing ruas kiri dan ruas kanan. Jadi pertama kita menghitung untuk ruas kiri dulu. Jadi ketika kita cek kalau misalnya hasilnya sama, maka itu terbukti kalau hasilnya dari fx dan gx ini sama. Kita cek untuk ruas kiri. Pertama fx ditambah gx sama dengan 3x ditambah 7. Ini untuk ruas kiri.
tambah 7 ditambah X kuadrat dikurang 2 ditambah 1 dikurang 2X ditambah 1. Selanjutnya akhirnya kita memperoleh X kuadrat ditambah X ditambah 8. Ini hasil yang kita peroleh dari 3X tambah 7 ditambah X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Sekarang kita tinggal cek lagi untuk ruas kanan. Kedua, untuk ruas kanan. GX ditambah fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 ditambah 3x ditambah 7, dan dari persamaan ini kita peroleh x kuadrat ditambah x ditambah 8. Jadi dapat kita lihat dari hasil yang kita peroleh pada ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Karena hasilnya sama, maka terbukti bahwa sifat komunitatif dalam penjumlahan ini terbukti bahwa dia itu sama, fx ditambah gx maka akan sama dengan gx, fx ditambah gx akan sama dengan gx ditambah fx. Maka ini adalah salah satu pembuktian dari operasi aritmatika pada sifat penjumlahan komunitatif. Terima kasih. Fungsi linear memiliki bentuk umum fx sama dengan ax ditambah b. Grafik fungsi linear berbentuk garis lurus. Langsung saja cara menggambarkan grafik ini. Misalnya kita ingin menggambar grafik Y sama dengan X ditambah 1. Kita menggambar grafik dari Y sama dengan X tambah 1. Jadi ini gambarnya. Dan ketika kita ingin mencari titik potong dari sumbu X dan Y, kita membuat tabel dulu seperti ini. Y 0 dan 0. Ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka titik potongnya adalah 0,1. Y-nya sama dengan 0. 0 sama dengan X ditambah 1, dan kita akan memperoleh nilai X sama dengan minus 1, dan titik potongnya menjadi min 1,0. Sehingga kita mendapatkan nilai di sini min 1 dan 1. Ini adalah hasil dari titik potong. Untuk menggambarkan hasil linear, kita menentukan dua titik. Di sini ada 1 dan min 1. Selanjutnya kita juga menarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik ini
Misalnya seperti ini. Jadi Y sama dengan X tambah 1. Jadi ini adalah suatu gambar grafik dari X ditambah. Jadi salah satu contoh soal dari limit fungsi itu kita ambil limit X sama dengan 4, X kuadrat kurang 16 dibagi dengan X dikurang 4. Pertama, ada beberapa cara untuk menentukan hasilnya. Yang cara pertama itu kita substitusikan. Kita coba untuk substitusikan 4 kuadrat dikurang 16 dibagi dengan 4 dikurang 4 sama dengan 4 kali 4 16 dikurang 16, 4 kurang 4 sama dengan 0. Jadi 0 per 0. Maka dari itu kita tidak bisa menyebut bahwa ini adalah hasil dari limit X sama dengan 4X kuadrat dikurang 16 per X dikurang 4, karena hasilnya adalah 0 per 0. Jadi kita lakukan langkah kedua, yaitu kita faktorkan. Caranya itu yang pertama, limit X sama dengan 4, X kuadrat dikurang 16 dibagi X dikurang 4 sama dengan, untuk soal seperti ini kita faktorkan dulu. Untuk caranya sebelumnya kita ada konsep untuk memfaktorkan. Kita bisa lihat pada konsep untuk memfaktorkan ada X kuadrat kurang A kuadrat sama dengan X ditambah A dalam kurung X dikurang A. Jadi X ini X ini sebagai X kuadrat, dan 16 ini kita kuadratkan juga. 16 ini kita umpamakan dia sebagai A kuadrat. Jadi hasil pemfaktorannya itu seperti ini. Limit X sama dengan 4 dalam kurung X kuadrat dikurang 16 dalam kurung dibagi X dikurang 4 sama dengan, untuk pemfaktorannya itu X X ditambah 4 dalam kurung X dikurang 4 dibagi dengan X dikurang 4. Selanjutnya kita substitusi, karena kita sudah menemukan hasil pemfaktoran dari X kuadrat dikurang 16, maka dari itu setelah kita melakukan pemfaktoran kita menemukan nilai yang sama, yaitu X dikurang 4 dan pembaginya juga X dikurang 4. Maka dari itu kita coret di sini sisa X ditambah 4. Jadi kita masukkan nilai 4 ini sebagai X. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi ini adalah hasil dari limit X sama dengan 4, X kuadrat dikurang 16 dibagi X dikurang 4. Karena hasil akhirnya itu bukan 0, maka dari itu kita memilih untuk mengambil cara untuk memfaktorkan.